Buku Influence, The Psychology of Persuasion telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Dalam pengantarnya, Robert Cialdini secara terbuka mengakui bahwa dirinya kerap menjadi sasaran empuk bagi tenaga penjualan, penjajah, dan penggalang dana. Ia mengakui bahwa tidak pernah mudah baginya untuk sekadar mengatakan tidak ketika diminta menyumbangkan uang. Sebagai seorang psikolog sosial eksperimental, Cialdini mulai mempertanyakan teknik konkret yang digunakan untuk membuat seseorang menyetujui suatu permintaan dalam keadaan normal tidak akan mereka terima. Sebagai bagian dari penelitiannya, ia menjawab berbagai iklan surat kabar untuk mengikuti program pelatihan penjualan dengan tujuan mempelajari secara langsung teknik persuasi yang digunakan di lapangan. Ia juga menyusup ke dunia periklanan, hubungan masyarakat, dan penggalangan dana, guna mengumpulkan apa yang ia sebut sebagai rahasia psikologi kepatuhan dari para praktisi profesional. Hasil dari penyelidikan ini adalah sebuah karya klasik dalam bidang pemasaran dan psikologi, yang menjelaskan mengapa manusia begitu rentan terhadap persuasi, sekaligus membuka pemahaman yang lebih dalam mengenai sifat dasar perilaku manusia. Menekan tombol otomatis, Cialdini memulai pembahasannya dengan contoh naluri keibuan pada kalkun. Induk kalkun dikenal sebagai pelindung yang sangat agresif terhadap anak-anaknya. Namun, naluri keibuan ini ternyata dipicu oleh satu sinyal sederhana, suara ciap-ciap dari anak kalkun. Polecat, musuh alami kalkun, akan segera diserang oleh induk kalkun, ya bahkan ketika yang terlihat hanyalah boneka polecat. Akan tetapi, ketika boneka yang sama dimodifikasi sehingga mengeluarkan suara ciap-ciap, reaksi induk kalkun berubah drastis. Alih-alih menyerang, ia justru melindungi boneka tersebut. Kisah ini tampak menunjukkan kebodohan perilaku hewan. Tekan pemicu tertentu dan respons otomatis pun muncul, bahkan jika tindakan tersebut jelas tidak rasional. Namun, Cialdini menggunakan contoh ini untuk menyiapkan pembaca menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Manusia pun memiliki mekanisme serupa. Kita juga memiliki kaset terprogram yang, dalam banyak situasi, membantu kita bertindak cepat tanpa harus berpikir panjang, misalnya demi kelangsungan hidup. Namun, mekanisme yang sama dapat merugikan kita ketika kita tidak menyadari pemicunya. Cialdini mengidentifikasi sekitar setengah lusin apa yang ia sebut sebagai senjata pengaruh, yakni cara-cara yang membuat manusia bertindak secara otomatis melewati proses pengambilan keputusan rasional. Dalam psikologi, perilaku semacam ini dikenal sebagai pola tindakan tetap. Jika pemicunya diketahui, maka reaksi seseorang dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dengan nada provokatif, dapat dikatakan bahwa judul alternatif buku ini adalah bagaimana mendapatkan respons otomatis dari orang lain sebelum mereka sempat berpikir rasional. 6 senjata utama yang diidentifikasi Cialdini adalah resiprositas, komitmen dan konsistensi, bukti sosial, kesukaan, otoritas, dan kelangkaan. Kewajiban membalas budi. Aturan resiprositas yang hadir di hampir setiap kebudayaan menyatakan bahwa kita berkewajiban membalas apapun yang diberikan kepada kita, baik berupa hadiah, undangan, maupun pujian. Banyak orang mengira bahwa mereka lebih bersedia menolong individu yang mereka sukai. Namun, penelitian psikologis menunjukkan bahwa faktor kesukaan tidak terlalu memengaruhi rasa kewajiban untuk membalas. Ya, kita merasa berutang budi kepada siapapun yang memberi kita sesuatu, bahkan jika pemberian itu kecil dan bahkan jika kita sebenarnya tidak menginginkannya. Cialdini mencontohkan praktik kelompok Hare Krishna yang membagikan bunga atau pamflet kepada orang-orang di jalan atau di bandara. Meskipun kebanyakan orang tidak menginginkan bunga tersebut dan bahkan mencoba mengembalikannya, begitu bunga itu berada di tangan mereka, muncul rasa kewajiban untuk memberikan sumbangan. Dalam konteks surat langsung, kelompok amal biasanya memperoleh tingkat respons yang relatif rendah. Namun, angka tersebut meningkat tajam ketika surat disertai hadiah kecil, seperti label alamat yang sudah dicetak dengan nama penerima. Yang menjadi kuat bukan hanya kewajiban untuk membalas, tetapi juga kewajiban untuk menerima. Keengganan untuk mengatakan tidak, ditambah dengan ketakutan dipandang sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, menjadikan kita sasaran empuk bagi pemasar yang cerdik. Cialdini memperingatkan agar kita waspada terhadap hadiah yang tidak diminta. Dengan menyadari kurangnya niat tulus di balik pemberian tersebut, kita dapat menerimanya tanpa merasa berkewajiban membalas. Ia mengaitkan prinsip ini dengan skandal Watergate yang menjatuhkan kepresidenan Nixon.
Pembobolan tersebut jika dipikirkan secara rasional bersifat bodoh, berisiko, tidak perlu, dan mahal. Namun, Komite Pemilihan Ulang menyetujuinya semata-mata untuk menenangkan G. Gordon Liddy, yang sebelumnya telah mengajukan proposal yang jauh lebih ekstrem. Ketika usulan pembobolan yang lebih kecil diajukan, komite merasa tidak enak untuk menolaknya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggotanya, mereka enggan membiarkannya pergi tanpa apa-apa. Disinilah kekuatan resiprositas bekerja. Komitmen dan konsistensi, manusia memiliki kebutuhan kuat untuk tampil konsisten. Kita merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri ketika kita berpegang pada komitmen yang telah dibuat, dan setelah berkomitmen, kita cenderung membenarkan keputusan tersebut di dalam pikiran kita. Sebagian dorongan ini berasal dari tekanan sosial. Kita ingin dipandang sebagai pribadi yang tahu apa yang diinginkannya, bukan sebagai individu yang mudah berubah-ubah. Kecenderungan ini menciptakan peluang besar bagi pemasar. Mereka memahami bahwa begitu seseorang membuat komitmen kecil, citra diri orang tersebut sudah terlibat. Inilah sebabnya mengapa beberapa dealer mobil yang tidak etis menawarkan harga awal yang sangat rendah untuk menarik pelanggan ke ruang pamer, lalu menambahkan berbagai biaya tambahan setelah calon pembeli merasa terlanjur berkomitmen. Cialdini mengutip Emerson yang mengatakan bahwa konsistensi yang bodoh adalah ciri pikiran yang sempit. Terutama ketika berhadapan dengan upaya pemasaran, kita perlu menyadari dorongan internal untuk konsisten agar lebih mudah menarik diri dari kesepakatan yang sebenarnya tidak menguntungkan. Nilai sesuatu sebaiknya dinilai sebelum tekanan konsistensi bekerja dan sebelum komitmen awal dibuat. Bukti sosial. Mengapa tawa buatan ditambahkan pada acara komedi televisi, meskipun banyak kreator dan penonton mengaku tidak menyukainya? Karena penelitian menunjukkan bahwa lelukon dianggap lebih lucu ketika orang mendengar orang lain tertawa, bahkan jika tawa tersebut tidak nyata. Manusia membutuhkan bukti sosial sebelum merasa nyaman bertindak. Cialdini mengemukakan contoh tragis pembunuhan Catherine Genovese di Queens, New York City pada tahun 1964. Meskipun ia diserang berulang kali selama kurang lebih setengah jam, meskipun teriakan dan keributan terdengar jelas, dan meskipun puluhan orang menyaksikan kejadian tersebut, tidak seorang pun bertindak. Setiap orang tampaknya berasumsi bahwa orang lain akan melakukan sesuatu. Ironisnya, seseorang yang berada dalam kesulitan parah justru memiliki peluang lebih besar untuk ditolong ketika hanya ada satu saksi dibandingkan ketika berada di tengah kerumunan. Dalam konteks yang lebih ringan, kebutuhan akan bukti sosial dimanfaatkan secara luas dalam iklan dan pemasaran. Kita seringkali enggan menggunakan suatu produk sebelum melihat bahwa banyak orang lain telah menggunakannya. Kesaksian, bahkan ketika disampaikan oleh aktor, tetap memiliki daya pengaruh terhadap keputusan pembelian kita. Kelangkaan dan rasa takut. Kehilangan G. Chesterton pernah mengatakan bahwa cara untuk mencintai sesuatu adalah dengan menyadari bahwa ia bisa hilang. Manusia cenderung menghargai sesuatu lebih tinggi ketika sesuatu itu menjadi langka. Bahkan kita seringkali lebih termotivasi oleh rasa takut kehilangan daripada oleh peluang mendapatkan sesuatu dengan nilai yang setara. Para pengecer memahami hal ini dengan sangat baik, itulah sebabnya ungkapan seperti stok terbatas atau hanya tersisa satu begitu sering digunakan. Ketika sebuah buku atau film disensor atau dilarang, permintaan terhadapnya justru melonjak. Dalam apa yang disebut Cialdini sebagai efek Romeo dan Juliet, hubungan remaja cenderung menjadi lebih intens ketika mendapat penolakan dari orang tua. Kelangkaan dapat mengaburkan penilaian rasional kita. Kita terjebak dalam perang penawaran, membayar sesuatu jauh di luar anggaran, atau membuat keputusan tergesa-gesa karena takut kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang tenang terhadap nilai suatu objek, alih-alih membiarkan diri dibaca oleh rasa takut kehilangan. Penutup. Untuk memahami dua kategori pengaruh lainnya, kesukaan dan otoritas, pembaca perlu merujuk langsung pada buku Cialdini. Sebagai petunjuk, ia mengaitkan prinsip otoritas dengan eksperimen terkenal Stanley Milgram yang menunjukkan berkuatnya kecenderungan manusia untuk mematuhi figur otoritas, bahkan ketika otoritas tersebut sangat problematis. Meskipun buku ini mengungkap banyak fakta yang mengganggu tentang kerentanan kita terhadap manipulasi psikologis, kesadaran ini tidak perlu merendahkan pandangan kita tentang kemanusiaan. Sebaliknya, dengan memahami pola-pola otomatis dalam diri kita,
kita justru memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan otonomi berpikir. Cara paling efektif untuk melemahkan teknik kepatuhan yang tidak disadari adalah dengan membuatnya diketahui secara luas. Influence bukan hanya panduan tentang bagaimana pemasar membuat kita membeli, tetapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana kita mengambil keputusan.